Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Dapur Alia Foodie. Halo Bunda dan teman-teman semuanya di rumah, apa kabar? Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan diberi kesehatan dan keberkahan ya. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah menyempatkan mampir dan menonton video di channelku ya. Dalam video kali ini Ma akan ngasih 3 rekomendasi resep ya, resep jajanan buat isian snack box kekinian ya. Tentunya ini modalnya irit, cara bikinnya pun mudah banget ya. Pastinya teman-teman kalau menyimak videonya pasti bakalan bisa bikin di rumah. Dan pastinya ini jajanannya banyak digemari ataupun banyak disukai ya, dari kalangan anak kecil maupun orang dewasa semuanya suka. Dan pastinya modalnya ekonomis, teman-teman sudah bisa bikin jajanan buat isian snack box kekinian ya. Jangan lupa disimak terus videonya sampai selesai supaya teman-teman mendapat manfaat dari video ini. Dan jangan lupa buat teman-teman Bunda yang udah recook di rumah, bisa di-share ya di kolom komentar pengalaman recook dari resepnya, karena nanti setiap hari Jumat akan diadakan undian berupa hadiah pulsa dan paket data menarik ya. Barangkali teman-teman Bunda semuanya menjadi pemenangnya. Dan sebelum menyimak videonya, jangan lupa bantu terus channel Oma dengan cara tekan tombol like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Yang pertama di sini aku siapkan wadah, masukkan 250 gram butter plus margarin, campur aja ya. Lalu 180 gram gula halus atau gula pasir juga bisa, 1 sendok teh perisa vanili atau vanila ekstrak. Kemudian bahan-bahan ini akan aku mixer sampai dia ini tercampur menjadi satu, pucat, kemudian menjadi fluffy ya teman-teman. Untuk kecepatan mixernya di sini aku pakai kecepatan nomor 2 saja. Kalau adonannya ini sudah pucat ya, sudah putih pucat, fluffy, selanjutnya tambahkan di sini 5 butir telur. Untuk penambahannya jangan sekaligus ya, tapi telurnya dituang satu persatu masuk ke dalam adonan. Beri jeda sekitar 1 sampai ya ini ya beberapa detik. Kemudian dimixer sampai tercampur menjadi satu dan rata. Kemudian tambahkan 80 gram kental manis, diaduk lagi. Jangan lupa bagian pinggir-pinggirnya dibereskan dulu, dirapihkan. Untuk tahap selanjutnya kemudian akan aku tambahkan 20 gram tepung maizena. Jangan lupa diayak terlebih dahulu dulu supaya tidak menggumpal ya teman-teman. Lalu ada tepung terigu, 250 gram tepung terigu serbaguna ya, diayak juga. Untuk penambahan tepung terigunya ini aku bertahap. Terakhir tambahkan 1 sendok teh baking powder, opsional aja ya, yang nggak mau pakai baking powder juga nggak apa-apa. Kalau udah dimixer dulu, dimixer dengan kecepatan nomor 1 aja ya teman-teman.
Di mixer nggak usah kelamaan, cukup 1 menit sampai tercampur rata. Kalau sudah ya, tambahkan ini sisa tepung terigunya lagi. Untuk tepung terigunya aku campurkan 2 tahap ya. Dan yang masih ini ya, untuk resep lengkapnya silahkan bisa dilihat di kolom deskripsi di bawah video ini untuk detailnya. Diaduk kembali ya teman-teman. Ini boleh menggunakan spatula juga boleh ya. Ini aku menggunakan mixer biar cepat aja. Ini diaduk asal aja, asal tercampur rata, nggak perlu lama-lama. Kalau sudah selesai, matikan mixernya, lalu tambahkan 80 gram mesoseres atau sesuai selera aja ya, boleh 100 gram ataupun boleh dikurangin lagi jadi 50 gram, sesuaiin aja. Lalu ini diaduk sampai tercampur dengan adonan bolunya. Kalau sudah tercampur rata, sisihkan. Selanjutnya siapkan, di sini aku pakai loyang tulban ukuran 24 cm. Bisa pakai ukuran 23 ya, itu bagus. 23, 22 juga bisa. Ini loyangnya udah aku olesin dengan minyak tipis-tipis. Teman-teman juga bisa olesin dengan ini ya, Carlo juga nggak apa-apa. Lalu tuangkan tadi adonan bolunya ke dalam loyang. Kalau sudah dituang semuanya, jangan lupa ini dirapihkan bagian permukaannya ya. Nih biar rapi aja bagian permukaannya. Jangan lupa dihentak-hentakan sebentar nanti supaya gelembung yang terperangkap di dalamnya ini keluar. Kalau sudah, ini adonan bolunya siap kita panggang menggunakan oven tangkring. Di sini aku panggang selama 45 menit sampai 50 menit sampai dengan ini permukaan bolunya ini matang ya, kecoklatan. Nah ini aku taruh di rak tengah. Nanti kalau sudah 30 menit akan aku pindahkan ke rak bagian paling atas. Untuk nyala apinya aku menggunakan nyala api sedang. Nah ini bolunya sudah matang, udah 50 menit udah matang ya teman-teman. Saatnya ini aku keluarin dulu dari loyang. Wow, bolunya cantik ya, matang dengan sempurna, bagian bawahnya nggak gosong. Kemudian ini akan aku diamkan dulu sampai bolunya ini ya sudah nggak panas lagi. Nah ini hasilnya. Bolu yang udah nggak panas, kira aku potong-potong terlebih dahulu ya. Untuk potongannya bisa disesuaikan aja. Ini sebenarnya bisa dipotong sampai menjadi 25 slice. Tapi di sini aku akan potong menjadi 20 slice aja. Kalau sudah dipotong-potong, siapkan plastik kayak gini ya, plastik OP. Ukurannya kurang lebih itu 10 x 15. Lalu aku akan masukin satu per satu bolunya ke dalam plastik. Ini aroma bolunya itu wangi banget pokoknya ya.
dan teksturnya pun ini moist, lembab gitu. Nah, kalau sudah dibungkus satu-satu, di sini aku tempelin dengan stiker terima kasih kayak gini supaya tampilannya lebih cantik dan menarik. Dan ini dia hasilnya, teman-teman, bagus banget kan? Dalam satu resep ini aku menghasilkan 20 slice bolu potong meses ya. Ini bisa dijadikan sebagai ide jualan maupun sebagai isian snack box. Nah, sekian dulu video dari aku ya. Semoga videonya dari aku bermanfaat buat teman-teman semuanya di rumah, dan jangan lupa dicoba di rumah. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum. Pertama di sini aku pakai 300 gram tepung serbaguna, boleh campur ya. Lalu 40 gram gula halus, 25 gram susu bubuk, dan 3 gram ragi instan. Untuk hasil yang lebih maksimal, teman-teman boleh pakai ragi merek selain Fermipan ya. Misalnya pakai Mauripan. Kalau pakai Mauripan itu hasilnya katanya lebih bagus, lebih gede gitu ya. Lalu 1 butir telur plus 160 ml air es. Kemudian ini akan aku mixer. Pertama aku menggunakan kecepatan sedang ya. Ini di mixer dahulu. Kalau sudah, akan aku tambahkan di 40 gram margarin ditambah 1 sendok SP dan sejumput garam. Karena di sini aku nggak pakai bread improver, jadi aku ganti dengan SP. Lalu di mixer kembali sampai adonannya ini menjadi kalis elastis. Nah, ini adonannya udah kelihatan lembut ya, udah permukaannya udah lembut, udah kalis juga. Dalam waktu mixer ini kurang lebih 10 menitan ya teman-teman. Matikan mixernya, lalu ini kalau udah elastis ya, cukup elastis tuh, kemudian pindahkan di alas kerja, dipadatkan terlebih dahulu, lalu bagian permukaannya ini dioles dengan minyak tipis-tipis. Kalau sudah, ini siapkan timbangan. Kemudian akan ini ya, aku bagi-bagi adonannya ini dengan berat masing-masing 20 gram. Teman-teman kalau mau hasil lebih banyak boleh menggunakan adonan dibagi dengan ukuran 18 gram, nanti hasilnya lebih banyak. Lakukan sampai semua adonan sudah ditimbang dan dibagi-bagi satu sama rata. Nah, kalau sudah ambil satu adonan, tinggal dilipat-lipat dulu kayak gini ya. Boleh teman-teman, boleh langsung rounding juga. Saran dari aku kalau ngerondingnya pakai ini alat ya yang permukaannya ini kasar, jadi roundingnya ini padat dan cepat. Nah, kalau sudah di sini aku langsung rounding aja. Jangan lupa kalau bagian bawahnya masih ada bolong sedikit, dicubit-cubit aja lalu dipadatkan kembali. Teman-teman juga boleh menggunakan bantuan talenan ya. Talenan kayu itu cepet banget buat ngeronding, juga bagus, cepet padat kalau buat ngeronding. Pokoknya alat-alat yang permukaannya ini kasar ini cocok banget buat ngeronding, jadi nanti hasilnya pasti padat.
nggak bolong donatnya ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya. Saatnya ini akan aku resting dulu, taruh di box kayak gini. Jangan lupa bagian permukaannya ini ditaburi dengan tepung terigu tipis-tipis supaya enggak lengket ya teman-teman. Nantinya ngambilnya juga mudah dan permukaannya itu enggak kering. Kalau sudah, ini nanti akan aku tutup, aku resting selama kurang lebih sekitar 20 sampai 30 menitan ya, sampai ini ukurannya itu mengembang dan ketika disentuh dia akan membal. Nah itu baru nanti udah pas waktunya. Dan ini ternyata aku membutuhkan waktu cuma 25 menit aja. Saatnya kita siapkan dulu catakan, kemudian tepung terigu untuk baluran. Ambil satu adonan, kemudian dibalut-balut, masukkan ke dalam cetakan, ditekan-tekan seperti ini ya. Untuk cetakannya ini aku menggunakan cetakan donat diameter 6 cm, dan untuk pembolong donatnya ini aku menggunakan sedotan yang ukuran besar. Ambil lagi satu adonan, baluri dengan tepung terigu tipis-tipis, lalu masukkan ke dalam cetakan dan tekan-tekan perlahan. Lubangi bagian tengahnya. Lalu ini akan aku taruh di alas donat. Nah kayak gini ya teman-teman. Lakukan sampai semua adonan donatnya sudah dibentuk ya teman-teman. Tahap selanjutnya ini akan aku proofing donatnya. Untuk waktu proofingnya tergantung suhu dan cuaca di daerah masing-masing ya. Bisa dengan waktu 50 menit, 1 jam, atau bahkan 1,5 jam. Cuman selain cuaca juga yang mempengaruhi proofing juga itu ya merek raginya ya teman-teman. Kalau pakai ragi Vermipan ini cukup nyampai 45 sampai 1 jam udah ngembang. Nah ini hasilnya tuh, ini udah gembul-gembul ya. Jangan lupa ini diangin-anginkan dulu, dibukain, kemudian panaskan minyak gorengnya terlebih dahulu. Dan ini tadi yang ditutup, menurut aku tingkat gembulnya ini lebih, yang tertutup itu gembulnya lebih sedikit ya dibanding dengan yang tadi aku proofing terbuka. Kalau minyak sudah panas, saatnya ini kita akan goreng donatnya satu persatu. Nah untuk teknik gorengnya ini cukup 1 kali balik aja ya, supaya donatnya ini enggak menyerap banyak minyak ya teman-teman. Jadi kalau proofingnya ini pas waktu proofingnya, dan kita menentukan proofing pas apa enggaknya itu setiap 30 menit sih aku tengokin ya. Setiap 30 menit aku tengokin, aku tonyol-tonyol donatnya. Kalau dia membal itu balik lagi ke arah semula ya. Kalau udah 1 jam kita goreng aja langsung. Kalau bagian permukaannya udah coklatan, ini kita balik dulu ya. Nah ini donatnya gembul-gembul banget ya teman-teman tuh. Nanti kalau sudah kedua sisinya matang, donatnya segera kita angkat dan tiriskan. Jangan lupa siapkan tisu ya teman-teman sebagai alas donatnya untuk meniriskan sisa-sisa minyak yang terperangkap di dalam donat.
Kemudian kita goreng lagi untuk sisa donatnya tadi yang masih menunggu antrian goreng. Kalau minyaknya terlalu panas tadi habis goreng, boleh dimatiin dulu kompornya. Kalau udah mati baru kita masukin donatnya. Kemudian setelah beberapa detik baru kita akan menyalain kompornya lagi ya teman-teman. Pokoknya nanti kita akan goreng semuanya untuk sisa donatnya ini ya teman-teman. Kalau satu sisinya sudah kecoklatan donatnya, baru kita akan balik. Kita tengok dulu tuh, sisinya udah kecoklatan, kita balik dulu satu persatu donatnya. Nanti kalau sudah matang, kedua sisinya sudah kecoklatan, baru kita akan angkat dan tiriskan satu persatu donatnya. Dan ini dia hasilnya donatnya ya. Ini aku tiriskan dulu sembari dialasi dengan tisu supaya minyak-minyak yang terperangkap dalam donat ini terserap ke dalam tisu. Nah ini gemoy-gemoy banget ya teman-teman, donatnya tuh fluffy banget, pastinya kayak squishy. Kalau udah dingin baru kita akan topping donatnya. Di sini karena buat isian snack box aku topping menggunakan coklat glaze ya, glaze coklat. Kemudian bagian atasnya aku taburi lagi menggunakan meses seres coklat. Tahap selanjutnya di sini aku akan masukin dulu donatnya ke dalam plastik. Oke, di sini plastiknya aku pakai ukuran 10 x 15 cm. Ini cocok banget buat ide jualan maupun sebagai isian snack box ya, dikemas satu-satu. Ini hasilnya bagus, rasanya pun enak. Lakukan semuanya sampai donat sudah dibungkus satu persatu ke dalam plastik. Nah, yang terakhir di sini kalau sudah dibungkus plastik, nah ini ambil satu donat kemudian ditempelin dengan stiker terima kasih. Teman-teman juga bisa tempelin menggunakan stiker ini ya, toko atau jualan teman-teman. Bebas pakai stiker aja. Menurut aku kalau dipakein stiker ini menambah ini ya daya tarik jual. Hasilnya pun menarik, apalagi dijadikan sebagai isian snack box. Ini pastinya bakalan jadi donat premium ya teman-teman. Dan ini dia hasilnya itu ya, cantik banget dan pastinya rasanya enak. Dan mohon maaf di sini aku nggak mau icip-icip ya, karena ini aku bikinnya udah pas mau buat isian snack box pesanan ulang tahun. Jangan lupa teman-teman dicoba di rumah ya. Oke, sekian dulu video dari aku. Semoga videoku bermanfaat buat teman-teman semuanya di rumah. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum. Terima kasih. Yang pertama pakai 2 butir telur ayam. Ini telurnya dipecahkan dulu ya, masukkan ke dalam wadah. ...80 gram gula pasir, teman-teman juga bisa ganti menggunakan gula halus.
masukkan ke dalam ini ya, wadah campuran telur. 1 sendok teh SP. Campurkan ke tadi juga ya, campuran gula dan telurnya. Kemudian akan aku mixer menggunakan kecepatan tinggi ya, sampai nanti telur dan campuran gulanya ini mengembang putih dan berjejak hasilnya. Nah, ini sudah putih pucat mengembang dan berjejak ya teman-teman. Cukup konsentrasi adonannya seperti ini. Sudah cukup ya. Kemudian ini akan aku mixer selama kurang lebih 1 detik bagian permukaannya ya, supaya hasilnya ini lembut. Matikan mixernya terlebih dahulu. Lalu untuk bahan selanjutnya tambahkan 100 gram tepung terigu serbaguna, kemudian 20 gram coklat bubuk, 1 sendok teh baking powder. Kita masukkan satu persatu ke dalam adonan. Jangan lupa ini diayak ya, takutnya masih ada tepung terigu yang bergerindil. Kalau tepung-tepungannya sudah dimasukin, saatnya kita akan aduk menggunakan mixer. Cukup sampai tercampur rata saja ya, nggak usah lama-lama mixernya. Ini aku mixer menggunakan kecepatan sedang ya, atau paling rendah. Di mixer asal tercampur rata saja. Selanjutnya ini akan masukin bahan cairnya, ada 50 ml susu UHT full cream, kemudian 60 ml minyak goreng. Nanti aku tambahkan vanili ekstrak, lalu pewarna merah secukupnya aja. Masukin satu persatu dulu ke dalam adonan.
Jangan lupa vanila ekstra kurang lebih 1 sendok teh ya, masukin ke dalam adonan. Kemudian nanti pewarna merah 3-5 tetes atau secukupnya aja, sesuaikan dengan ini ya, dengan selera teman-teman masing-masing. Tapi di sini aku pakai 5 tetes pewarna merah. Kemudian ini di mix lagi menggunakan kecepatan sedang, di mix asal rata aja. Kalau sudah di mix, matikan mixernya terlebih dahulu, lalu rapihkan bagian pinggir-pinggir adonan seperti ini ya, adonan yang terperangkap. Kemudian diaduk menggunakan bantuan spatula. Aduk lagi juga untuk bagian dasar adonannya ini, takutnya masih ada yang belum tercampur. Kalau sudah, adonannya sisihkan dulu. Tahap selanjutnya siapkan cetakan. Di sini aku pakai cetakan puding ya, yang kecil-kecil kayak gini. Aku siapkan 24 piece cetakan totalnya ya, 24 piece cetakan yang udah diolesi dengan minyak tipis-tipis. Kemudian kita akan ambil adonannya, masukkan ke dalam cetakan seperti ini, masukkan secara perlahan ya. Teman-teman juga bisa menggunakan bantuan plastik segitiga untuk memasukkan adonannya supaya mudah. Karena di sini aku nggak punya plastik segitiganya, jadi aku masukin manual aja pakai sendok ya teman-teman. Lakukan sampai semua adonannya ini udah dimasukin ke dalam cetakan atau loyang. Jangan lupa di proses ini teman-teman harus sudah memanaskan panci kukusannya terlebih dahulu, supaya nanti adonannya ini enggak menunggu lama, alias kalau sudah masuk cetakan langsung bisa kita kukus ya teman-teman. Dan jangan lupa panci kukusannya harus sampai airnya mendidih. Nah ini udah semuanya ya, udah masukin ke dalam cetakan loyang. Saatnya kita akan kukus untuk adonan bolunya. Masukkan satu persatu adonan bolunya. Di sini aku pakai panci kukusan yang bagian tutupnya ini bolong ya, jadi nggak perlu lagi dialasi dengan kain bersih. Kalau sudah, ini ditutup pancinya, ditutup rapat. Lalu akan aku kukus menggunakan apinya ini api sedang cenderung kecil. Aku kukus selama kurang lebih 13-15 menit waktu kukus ya.
Lalu ini dia hasilnya yang udah aku kukus selama kurang lebih 13 menit. Kemudian ini kita angkat satu persatu ya teman-teman. Lalu ini kita akan kukus lagi untuk sisa adonan tadi yang masih mengantre ya. Kukus sampai semua adonannya sudah nggak ada lagi. Sama kita kukus di api sedang, dikukus selama kurang lebih 13-15 menit waktu kukus. Dan ini dia hasilnya. Aku keluarin dulu ya, masih panas-panas, ini langsung aku keluarin dari cetakannya. Baunya sangat wangi, gurih banget teman-teman ya. Nah ini dia hasilnya bolu kukus red velvet ya, menggunakan 2 telur. Satu resep ini menghasilkan 24 piece bolu kukus. Nah teksturnya seperti ini, kita belah, ini lembut banget ya, nyel-nyel kayak gitu. Dan rasanya pun enak, manisnya pun menurut aku pas. Teman-teman wajib coba di rumah ya, yang nggak punya oven recommended banget buat nyoba. Dan untuk cetakannya ini juga bebas ya, boleh pakai cetakan apa aja, sesuaiin dengan yang ada di rumah aja. Lalu tahap selanjutnya di sini aku siapkan plastik OP ukuran 10 x 15 cm. Meskipun ini agak kepanjangan tapi nggak apa-apa ya, karena yang tersedia cuma plastik ukuran itu. Kita masukin satu persatu semuanya bolu kukusnya ke dalam plastik OP. Teman-teman juga bisa ganti menggunakan ini ya, plastik mika kotak juga bisa, nggak apa-apa. Karena ini mau buat isian snack box. Selanjutnya kita tempelin bagian tengahnya menggunakan stiker terima kasih. Bisa juga diganti dengan stiker nama toko jualan teman-teman di rumah ya, supaya hasilnya lebih menarik dan bagus lagi jika dijual. Dan ini dia hasilnya teman-teman, hasilnya tuh bagus banget kan. Ini nanti aku mau buat isian snack box. Satu resep ini aku menghasilkan 24 piece bolu kukus ya, rasanya enak, cara bikinnya pun mudah, dan pastinya modelnya ini irit banget. Selain dijadikan ide jualan, ini juga bisa dijadikan sebagai suguhan waktu bunda-bunda semuanya ada acara arisan maupun kumpul keluarga di rumah ya bunda. Caranya bikinnya ini mudah banget. Resep ini recommended banget buat teman-teman yang lagi nyari resep bolu kukus buat ide jualan, cemilan maupun isian snack box. Oke, sekian dulu video dari aku ya. Semoga video dari aku ini bermanfaat buat teman-teman semuanya di rumah. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum.